Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para asatid dan ustadzat yang saya cintai semuanya, murid-murid saya, kawan-kawan saya seperjuangan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat memeluk agama Islam dengan penuh kafatan wa rahmatan lil alamin. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi hamalana minadh dhulumati ilan nur aw ila siratal mustaqim. Pesan pertama yang saya ingin sampaikan adalah saya ingin mengutip karya Nizami yang dituliskan oleh beliau di buku Laila Majnun. Tarif Laila Majnun? Nah, ini kisah roman, tapi jangan diambil kisah cintanya, kita ambil filosofinya. Katanya dia di dalam karya Nizami, amurru ala diyar, saya lewati rumah. Amurru ala diyar, diyari Laila, aku melintasi rumah Laila. Uqabbilu dzal jidari, terus keciumi dinding rumah Laila. Itu artinya ya. Terus wa ma hubbud diyari syaghfana qalbi, yang aku cintai bukanlah dinding rumah Laila, walakin hubbu man sakanad diyar, tapi yang aku cintai adalah yang tinggal di rumahnya. Siapa? Laila. Ini kalimat yang ditulis oleh Nizami di dalam kitabnya Laila Majnun. Mungkin saya pernah sampaikan ke sebagian banin yang sudah saya sampaikan beberapa kali. Laila Majnun ini dia tuh kisah romans yang entah bagaimana di Arab itu dia tuh terdengar folklore secara lisan ketemu lisan. Akhirnya orang Arab tuh tahu. Banyak syair yang didengarkan oleh orang Arab yang menerangkan tentang betapa jatuh cintanya Majnun kepada si Laila. Dibilang si Majnun, nama aslinya itu Qais ibnu Mulawih atau ibnu Mulawwah. Ini namanya si Majnun. Nama aslinya Qais. Namanya Qais ibnu Mulawih atau ibnu Mulawwah. Dan dia tampan menawan, anak suku pula. Paham? Si Laila, kenapa dia disebut Laila? Satu, menurut Nizami, dia disebut Laila karena satu, ketika kita melihat matanya, si Majnun ketika melihat matanya dia langsung tergoda. Itu satu, Laila. Itu pendapat pertama. Yang kedua, karena layan rambutnya yang sangat hitam, makanya disebutlah Laila. Laila itu artinya malam, artinya gelap, sangat hitam. Itu makanya disebut Laila. Helaian rambutnya itu sangat hitam. Anggap kalau sekarang pakai sampo pentin lagi kan. Menurutnya seperti itu. Mungkin saat ini. Dulu kan tidak ada sampo. Tapi anehnya, kisah mereka berdua ini entah ada, entah tidak ada. Artinya simpang siur. Yang kita dengar cuma ceritanya Laila Majnun. Kita tidak tahu profilnya, dia itu anak siapa, kuburannya di mana, dan sebagainya. Ternyata mereka tuh ada, kuburannya ada. Ada di India. Namanya di Desa Binjaur, Gangganakar, Rajasthan. Itu terletak di sana. Dan di setiap 14 Juni
setiap tahunnya itu diadakan ada haflah untuk mengambil berkah. Jadi yang datang ke sana itu pengantin, rata-rata pengantin. Tapi ini menurut kepercayaan orang Hindu yang terletak di India. Dan itu dirayakan setahun sekali, 14 Juni. Mereka datang berbondong-bondong membawa pasangannya, katanya biar awet. Biar awet. Makanya kalau kalian nanti mau awet, datang ke sana. Paham sih? Tiketnya murah, 1,5. Loh, bicara tiket murah. Yang mahal enggak ada, kitanya aja yang miskin. Bang. Semuanya itu murah kalau kita kaya. Jadi tidak ada yang mahal, kitanya aja yang miskin. HP 4 juta mahal apa murah? Murah. Cuma kitanya aja yang miskin. Paham? Terus Laila sama Majnun ini pertama kali ketemu, mereka bertemu berpapasan di sekolah elit. Kalau kita bisa panggil dia itu sekolah unggulan. Artinya ketika mereka berpapasan, dua-duanya sama-sama mabuk cinta. Jangan berhenti di sini. Ini kisahnya aja ya. Ntar kalian ambil kesimpulannya gimana filosofi hidupnya mereka. Itu. Tapi yang banyak kita ambil dari kisahnya si Majnun, si Qais ibnu Mulawih. Itu. Terus syair yang tadi yang saya sampaikan, katanya si Majnun, amru alad diyari Laila, aku melintasi rumah Laila, wa uqabbilu dzal jidari, aku ciumi setiap dinding rumah Laila. Saking gilanya nih orang, saking jatuh cintanya sama Laila, yang dia ciumi bukan orangnya. Artinya dia ciumi itu semuanya. Semua sudut rumah. Wa ma hubbud diyari sawfana qalbi, yang aku cintai itu bukan rumahnya, bukan pula dindingnya. Walakin hubbu man sakanad diyar, yang aku cintai adalah yang menetap, yang tinggal di rumah tersebut. Jangan berhenti di situ. Artinya, kalau memang kalian cinta, terutama sama pondok, buang itu seseorang. Kalau memang kalian cinta sama pondok, kalian juga harus cinta sama apa dan siapa yang ada di pondok. Bukan ke sana. Buang jauh-jauh, bukan ke sana. Contoh, kita kalau udah kandung cinta, tidak akan pernah terbesit dalam hati atau pikiran untuk mengecewakan, right? Benar. Jangankan untuk mengecewakan, untuk membuat dia overthinking aja nggak bisa. Paham ini ya? Artinya di pondok itu ada peraturan. Setiap peraturan itu ada mufattishnya. Entah itu mudabbir, entah asatid pengabdian, ataupun langsung dari bapak pimpinan. Jadi kalau kalian merasa benar-benar cinta sama pondok, taati peraturan. Karena peraturan itu bagian dari pondok. Jadi tidak bisa kalian bilang tuh, saya benar-benar cinta sama pondok. Tapi kelakuan kalian menunjukkan kalian tidak suka atau tidak cinta. Kalian sering melanggar dan lain sebagainya. Contoh bahasa waktunya English Week misalkan. Ketika kita memulai muhadasah, saya coba beberapa orang, terutama banat, ada yang ngomongnya, ana ustaz, la uhibbut tanjiliziyah. Law antum taro kasfad darajati da, alladhi tartafi faqad rabbiyah. Wala sana la uhibbut tanjiliziyah. Itu menunjukkan rasa cinta kalian kepada pondok masih kurang, belum perfect. Kenapa? Karena ada sebagian kalian yang cintai, ada yang kalian juga benci. Padahal dua-duanya sama-sama ada di pondok. Kalau dibanding tidak tahu ya, kayaknya harus paksa baru cinta.
Kalau banat itu ngaku dulu baru ada di situ nilainya. Kalau banin kan harus dipaksa dulu baru ngaku cinta atau tidak. Kalau perempuan langsung ngaku. Itu bedanya banin sama banat. Ana la uhibbu tastajilizia. Itu katanya salah satu banat. Kalau banin tidak tahu, tidak pernah dengar. Paham ini ya? Jadi kalau kalian benar-benar cinta, terutama yang kelas 1, kelas 2, kelas 5, kelas 6, tolong taati peraturan. Mau nggak mau kalian harus mencintai peraturan. Karena kenapa? Peraturan itu balik kepada kalian sendiri, bukan kepada orang lain. Paham ini? Terus, ini untuk yang lama-lama ya. Yang kedua, untuk yang baru-baru, kalian harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Orang yang masuk pesantren itu orang-orang pilihan. Dan saya sudah survei beberapa orang, termasuk yang di dalam ataupun yang di luar yang saya kenal. Saya yang di sini tak tanya satu, Ustaz, antum nyesel enggak? Tidak selesai di pondok. Iya nyesel. Alasannya kenapa? Kata dia, rasanya di pondok tuh damai, tenang, tinggal ya mudif, terus bahasa ya bahasa gitu, sholat ya sholat, ada yang mengikat dan sebagainya. Dan di luar pun saya pernah juga tanya sama kawan saya yang belum lulusan pondok. Kata dia, nyesel banyak. Kenapa? Saya dulu tidak pernah mondok, akhirnya tidak tahu agama kurang, bahasa Arab kurang, bahasa Inggris pun masih minim. Itu pengalaman yang saya yang pernah saya alami. Jadi kalian tuh harus banyak-banyak bersyukur. Yang baru-baru berapa orang nih? 10 orang, banyak-banyak bersyukur masuk pondok. Kalian tuh orang-orang pilihan. Tanda syukur itu ada 2. Yang pertama dengan ucapan, yang kedua dengan tindakan. Katanya Imam Suyuti dalam tafsirnya ketika beliau menafsirkan lain syakartum. Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Katanya beliau dalam tafsir As-Suyuti yang dikarang oleh Imam Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, beliau mengatakan ma syakarallah abdun. Seorang hamba tidak dikatakan bersyukur. Ma syakarallahu abdun la yahmaduhu. Seorang hamba tidak dikatakan bersyukur kecuali dia memuji Allah dengan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Mau dalam keadaan apapun, mau kalian bokeh, kasir fulus, mudif daiman aula sawa, labut tashkur. Ini menunjukkan kalian syukur kepada Allah. Kalian mau sakit tetap syukur, karena orang sakit itu tergugur dosanya, perlahan-lahan. Yang sehat juga harus bersyukur. Kalian tuh bisa menjalankan aktivitas yang positif selama kalian sehat. Itu rasa syukur yang pertama. Yang kedua, syukur itu dengan tindakan. Kata Imam Suyuti juga menyampaikan, asyukuru tarkul ma'asi. Syukur itu dengan meninggalkan maksiat. Kalian di pondok, lingkungan yang baik, kawan-kawan yang baik, murabbi yang baik, murabbiat yang baik juga, semuanya mendukung kalian untuk meninggalkan itu. Tidak ada geng-gengan, tidak ada narkotika, tidak ada memabuan dan sebagainya. Itu menunjukkan kalian itu harus banyak-banyak bersyukur karena lingkungan kalian bisa membentuk kalian untuk meninggalkan maksiat. Ini rasa syukur itu ada 2, ucapan dan tindakan. Jadi tidak bisa kalian mengatakan cuma saya bersyukur kepada Allah dengan mengatakan alhamdulillah, tapi tindakan kalian masih melakukan maksiat apapun. Di pondok itu melanggar peraturan, itu juga dinamakan maksiat. Ingat itu. Terus hadis yang sering kita dengar dari pimpinan pondok, hadisnya adalah may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man di situ artinya man syarat.
Mafhum? Syarat barang siapa. Terus jawabnya apa? Yufaqihu. Ingat kalau man syarat itu masuk ke fiil itu harus jazm semuanya. Harus jazm. Tidak boleh marfu, tidak boleh nasab. Itu salah satu tanda man syartiyah. Contoh, man yasbir yadfar. Tidak boleh man yasbiru yadfaru. Itu tidak boleh. Itu dalam kaidah nahwiyah. Mafhum? Man yasbir yadfar. Itu fi'il mudhari'nya. Kalau yang kita dengar di maf'ul kelas 1, man sabara dhafira. Tapi ketika ada man syartiyah masuk ke fi'il mudhari' itu harus wajib majzum, sukun. Man yasbir yadfar. Kita ini di sini, kalian baru-baru ini masih berapa bulan? Bayangkan Ustaz Saiful Sofwan dari tahun 2006-2007. Berapa tahun di sini? Tidak ada bosan-bosannya beliau. Iya. Artinya apa? Mereka berdua sebagai contoh buat kita. Mereka itu orang-orang pilihan yang diinginkan Allah untuk paham soal agama. Ini satu. Terus kalian tuh harus mencontoh orang-orang yang ada di sini, terutama yang lama-lama, yang bekok. Kalau yang pengabdian setahun 2 tahun keluar. Paham? Yang lama-lamain dan yang baru-baru harus mencontoh yang bekok. Mereka yang udah belasan tahun di sini, mereka mampu masih stay di sini. Apalagi kalian masih berumur 6 tahun, belum nyampe setengahnya itu. Tuh. Terus untuk menjadi orang yang bersyukur, kalian harus meninggalkan maksiat itu. Dan ini akan menjadikan kalian orang yang baik. Kalau katanya Maqal itu, man izdada ilman, lam yasdad hudan, lam yasdad minallahi illa bu'dan. Jadi semakin banyak ilmunya, semakin banyak pengetahuannya, wawasannya, dia itu akan semakin bertambah hidayahnya. Artinya dia semakin dekat sama Allah. Karena kenapa? Ilmu tanpa hidayah atau ilmu tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu sia-sia. Karena ilmu itu dasarnya, asalnya itu dari Allah. Kalau ayat Quran berkata itu, kata Allah dalam ayat Quran, wa fawqa kullu dzi ilmin alim. Itu kalau kalian lihat bisa dilihat di logo IUI, International Islamic University of Islamabad. Jadi logonya IUI itu di situ tertulis wa fawqa kullu dzi ilmin alim. Jadi semua ilmu yang kita dapatkan itu bukan dari kita, bukan dari ustadz, bukan dari bapak pimpinan. Semuanya itu dari Allah. Mereka tuh kita nih yang mengajar kalian hanya wasilah. Paham? Jadi harus sadar ilmu itu punya Allah. Jadi kalau Allah mau ngambil ilmu kita dalam sedetik pun bisa. Bayangkan kalian belajar dari SD sampai kelas SMA, berapa tahun itu? 6 3 berapa? 12. 12 tahun kalian belajar coba. Kejedot pintu sekali hilang, apa dah rugi? Kalau Allah berkehendak akan dicabut ilmu itu sekejap. Jadi jangan sombong. Ilmu itu semuanya datangnya dari Allah. Terus konsep pendidikan. Konsep pendidikan itu yang saya catat dan saya dapatkan dari Al-Quran itu ada 3. Dan itu ayat-ayat yang sering kita dengar dari pimpinan atau dari asatidz yang lain. 1. Ayatnya wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza rajau ilaihim la'allahum yahdharun. Ini ayat mungkin yang kalian hafal ya. Asbabun nuzul li hadhil ayah. Kenapa ayat ini turun? Kenapa ayat ini turun? Jadi pada zaman Rasulullah SAW
saking semangatnya sahabat tabi'in dan tabi'in untuk berperang, untuk ghazwah bersama Rasul, mereka tuh pengen pergi semua. Karena kenapa? Yang mereka bayangkan itu jaza fi sabilillah tanpa hisab. Jadi orang yang mati dalam peperangan itu langsung syahid, artinya langsung masuk surga tanpa hisab. Itu dulu. Asbabun nuzul li hadil ayah di dalam tafsir itu ketika Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat saat itu untuk perang. Yang terjadi apa? Mereka semuanya mau pergi perang. Tidak ada satupun yang mau satu majlis dengan Rasulullah SAW mendengarkan ilmu lalu menyampaikan kepada ikhwanul muslimin yang pulang dari ghazwah. Akhirnya turun ayat ini. Paham sampai sini? Jadi sebab nuzulnya itu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berperang. Paham? Sahabat ini semuanya pengen pergi. Tidak ada yang mau bersama Rasul mendengarkan ilmu, mendengarkan tausiah, mauidhah dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Turunlah ayat ini untuk menegur para ikhwanul muslimin yang saat itu ingin berperang dengan sahabat yang lain agar sebagian mereka itu menetap stay dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Yang stay sama Rasul sallallahu alaihi wasallam itu taifatun, firqatun sagiratun, kelompok kecil. Mereka itu kalau keluar 1000 ya mungkin 100 yang stay. Kenapa? Karena yang 100 ini akan mendengarkan ilmu kepada Rasul berupa mauidhah atau nasihat yang akan disampaikan kepada ikhwan yang pulang dari ghazwah. Itu asbabun nuzul. Terus pentingnya ilmu di sini, yakni taifah, kalian itu termasuk taifah. Kita ini masuk taifah, kelompok kecil yang diperkenankan oleh Allah untuk memahami agama. Ilmu itu sangat penting agar bisa membedakan mana baik, mana batil, mana yang hak, mana batil, mana Tuhan, mana hantu. Karena sekarang banyak yang bertuhankan hantu. Tidak tahu bedanya Tuhan. Jadi mereka suka kebalik mana bedanya Tuhan sama hantu. Ini yang membedakan kita sama yang lain. Terus yang kedua, itu konsep pertama. Yang kedua adalah pendidikan yang dilaksanakan di pondok ini agar kita semuanya bisa mengajar. Likai nu'allim. Tapi ingat, untuk mengajar tidak perlu jadi ustadz atau ustadzah. Tidak perlu sama sekali. Kenapa? Kalian mau jadi usaha yang bisa mengajar. Kalian mau jadi saudagar, harus saudagar yang bisa mengajar. Mengajar itu tidak harus dengan pena, dengan pulpen atau dengan papan dan sebagainya. Mengajar itu bisa dengan kalian bertingkah dengan baik, memberikan qudwah hasanah dan sebagainya. Itu juga mengajar agar kalian itu ditiru. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu al-ilmah, belajarlah kalian ilmu, wa 'allimu, lalu ajarkan, wa tawadhu, lalu bertawadhulah, li muallimikum wa la li muallimikum, katanya. Jadi yang pertama itu ta'allamu al-ilmah, kalian harus belajar ilmu. Jadi tidak bisa moro-moro mengajar. Jadi jangan kira yang mengajar di sini itu tidak belajar, tidak bisa. Makanya kita itu sebagai pengajar harus membuat iqdad. Itu. Yang ngajar Darsul Masa juga sama, harus buat iqdad. Karena kita belajar lagi, baru kita sampaikan kepada kalian. Tidak bisa kita moro-moro langsung mengajar. Terus. Untuk mengajar, untuk menjadi pengajar, kita tuh harus fokus. Harus fokus. Ada kisahnya juga di dalam Nizami, di Laila Majnun.
Mungkin saya pernah sampaikan di bagian Banin. Ketika Laila sama Majnun ini dipisahkan oleh jarak, Laila stay di sukunya. Sedangkan si Majnun ini pindah ke daerah Hijaz. Jaraknya berapa itu? Mungkin jauh. Ya. Si Majnun ini saking ingin bertemunya sama si Laila, dia tuh berpikiran, karena pikirannya udah kacau, udah gila dan sebagainya, dia berpikiran tuh mengikuti anjing. Jadi dia tuh berharap anjing itu yang dia temui ketika di jalan bisa menuntunnya menuju Laila. Ini saking jauhnya jarak, saking kacaunya pikiran, dia pikir itu si anjing ini akan menuntun si Majnun menuju ke Laila. Ikutlah si Majnun ini mengikuti si anjing. Mungkin berapa meter, ketemulah suatu masjid. Jadi jangan bayangkan masjid itu sudah bentuknya di sini. Udah ada tiang, udah ada atap dan sebagainya. Karena dulu itu masjid mungkin cuma halaman, ada atapnya, selesai. Pahamin? Lalu si Majnun ketika melewati masjid itu, dia tuh tanpa sadar sudah melewati orang-orang yang sholat. Waktu itu sholat asar. Jadi ada sebagian orang sholat, terus si Majnun ini tanpa sadar melewati orang-orang yang sholat di depannya. Paham ini? Saking fokusnya dia tuh ke jalan mengikuti anjing, yang dia pikirkan itu anjingnya dapat menuntunnya menuju Laila. Nah, ketika selesai sholat, para jemaah ini nanya, "Hei Majnun," gitu. "Kok gila ente?" gitu. "Apa yang tidak lihat orang yang sholat ini sampai ente jalan atau melewati orang-orang yang sholat ini?" Gitu. Jawabannya si Majnun apa coba? Katanya si Majnun, "Kalau kalian memang benar-benar sholat menghadap kepada Tuhanmu, kalian pasti tidak akan melihat saya yang lewat di depan kalian." Katanya si Majnun. Artinya apa? Majnun ini memberikan kita ibarah pengalaman bahwasanya kalau kita fokus ke depan misalkan, kita tidak akan pernah menghiraukan apa yang ada di sekitar kita. Mau entah itu ocehan, makian dan lain sebagainya. Pahamin? Majnun yang mencari si Laila, orang sholat pun tidak lihat dia, saking fokusnya tuh. Tapi orang yang sholat, yang katanya menghadap kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia sholat menghadap Tuhan, dia tidak fokus. Dia lihat orang yang di depannya. Ini malah kebalik. Orang yang mencari dunia, dia fokusnya setengah mati. Sedangkan orang yang menunjukkan dia ingin bertaubat, ingin meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia fokusnya hanya beberapa persen saja. Paham ini? Jadi kalian tuh harus fokus. Biar nanti ke depan itu apa yang kalian cita-citakan kalian dapat. Dan itu perlu kalian asah. Beserta juga fokus yang sangat lebih. Dan butuh support system. Support system itu tidak harus dari orang yang ada di sini. Support kalian yang terbaik itu yang kalian punya saat ini adalah orang tua. Yang tidak punya orang tua, ya kalian minta support sama asatid atau wali kalian. Itu support system terbaik. Jadi jangan kira itu support system itu hanya dengan pasangan, bukan. Support system itu berupa dari orang tua yang mendidik kalian, yang memberikan kalian duit, yang mengajar kalian di sini itu juga orang tua. Itu. Terus kalau yang sering kita dengar juga mungkin salawatan, laula murabbi katanya. Kalau bukan karena murabbi, seorang pendidik, ma'araftu rabbi. Aku tidak akan kenal kepada Tuhanku. Artinya apa? Orang yang mendidik kalian di sini, yang mengajar kalian di sini, yang mengenalkan kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengenalkan kalian bagaimana tata cara sholat dan lain sebagainya, dialah murabbi kalian. Jadi banyak-banyak berterima kasih kepada pengajar. Kalau bukan karena mereka, kalian juga tidak tahu apa-apa. Karena mereka itu wasilah, perantara. Tadi
tidak baik. Jadi yang durhaka sama murabbi itu seakan-akan dia tuh durhaka sama Robnya. Kenapa? Karena Rob kita Allah Subhanahu wa taala menitipkan murabbi itu wasilah perantara antara Allah Subhanahu wa taala sama kalian sama kita. Saya juga belajar, bukan cuma kalian. Saya juga belajar. Terus yang ketiga, konsep pendidikan kita adalah untuk menjadi pewaris Nabi. Katanya maqal qala Rasulullah SAW itu al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Wa innal anbiya'a, para nabi-nabi itu ma warathu dinaron wala dirhaman. Nabi itu tidak mewariskan dirham atau dinar, tidak meninggalkan harta sepeser pun. Walakin akan tetapi warathu al-ilmah. Para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut yakni ilmu dari para nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dia sudah mengambil keuntungan yang sangat besar. Jadi yang di sini Bapak pimpinan asatidz itu tidak meninggalkan warisan harta sepeser pun. Yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Bagaimana ilmu ini bermanfaat untuk umat. Karena jelas dalam hadis itu la tazalu qadama ibni Adam ada surat hatta yus'alu an arba'in, sampai ditanya 4 hal. Salah satunya adalah al-ilmu an ilmin fima yuntafa'u bihi. Ilmu itu ditanya nanti kelak dari mana dan untuk apa ilmu. Karena sekarang banyak orang yang berilmu tapi tidak beriman. Banyak juga yang berilmu tapi tidak berakhlak. Artinya dua-duanya harus berjalan. Kalian harus berilmu juga harus berakhlak. Kalian juga harus berilmu juga harus beriman. Coba kalian lihat kalau di berita-berita koruptor, terus penjahat dan sebagainya. Apakah mereka tidak mempunyai ilmu? Mereka tuh ilmunya banyak, cuma imannya dikit. Jadi iman sama ilmu itu dua-duanya harus berjalan. Tidak bisa ditinggal salah satunya. Terus, sekarang tujuan pendidikan. Kalau katanya tafsir kelas 1 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, manusia dan jin kecuali mereka menyembahku. Ini asal muasal kita diciptakan dan tujuannya ini. Jadi bagaimana seorang yang berilmu, artinya kalau kita berilmu itu, ilmu itu akan menuntun kita. Bagaimana kita bertadabbur, berta'ammul ciptaan Allah yang mengantarkan kita berubudiyah kepadanya. Itu makna atau arti dari tujuan pendidikan kita yang berbasis Al-Quran. Jadi kalau cuma kelas 1 yang cuma dengar wa ma khalaqtul jinna wal insa sama artinya, mungkin bisa diperlebar keterangannya atau penjelasannya. Agar kalian tahu bahwasanya pendidikan ini muaranya adalah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, tujuan pendidikan yang kedua adalah membentuk akhlak. Takwinul akhlakil karimah. Bagaimana pendidikan ini bisa mengantarkan kalian orang yang muadab, orang yang beradab. Karena banyak orang yang berilmu talmadab itu banyak. Contoh, saya juga pernah menyampaikan ini sama kelas 5 kalau tidak salah. Kaidah usul fiqh itu ada namanya al-adatul muhakkamatuh, kebiasaan yang dijadikan hukum. Afan ya. Kalau di Pakistan itu setelah sholat, setelah salam, assalamualaikum kanan kiri, habis itu kalian duduk. Kalau kalian duduk kan biasanya bersila. Paham? Kalian duduk terus setelah sholat
bersila dan suara jahar. Kalau di Pakistan itu kalian sholat, setelah sholat salam kanan kiri, kalian boleh duduk dengan gaya apapun selagi normal. Artinya bukan freestyle, bukan. Artinya mau jurukong, mau kaki satu, itu kebiasaan di sana. Paham? Cuma kalau misalkan saya bawa kebiasaan itu ke sini, aneh apa enggak? Aneh, karena kebiasaan itu sesuai dan berhukum sesuai dengan keadaan masyarakat saat itu. Jadi kalian habis sholat, salam, dikiran sambil ajurukong, itu tidak masalah. Mau pergi ke belakang, tidak masalah. Kenapa? Karena adatnya di sana itu berbeda. Mukhtalifun tamaman ma'huna. Sangat berbeda sama yang di sini. Contoh lagi, mungkin yang lain. Idul Fitri, kalian sholat Idul Fitri, habis itu turun, langsung nyamperin keluarga dan sebagainya, salam-salaman, minta maaf-maafan, sampai hatta yang sungkeman. Sana nggak ada. Habis sholat, pergi masing-masing, dah sepi sesepinya, sepi. Jadi 3 hari itu udah ada kegiatan sama sekali. Itu di sana. Dan kebiasaan itu membuat beberapa kawan itu terbawa. Mungkin karena baru datang atau baru pulang, itu biasanya dibawa ke rumah. Artinya setelah sholat Id, udah tidak usah pergi kemana-mana, ngendok di kamar sampai menetas. Saking terbawanya kebiasaan yang ada di sana. Cuma kalau itu diteruskan, itu jadi gorib. Syai'un najib katanya. Kenapa? Karena ada muhakkamah huna, ada mukhtalif tamaman mahunakah. Jadi jangan bayangkan di sana itu lebaran dapat duit amplop, dapat santunan, tidak ada. Kalian enak, lebaran dapat duit, beli jajan, beli paketan, kelar. Udah, sana nggak ada gitu akhi. Sholat, tidak ada makan, tidak ada cemilan semuanya, tidak ada. Tidak ada. Kalian masih ada apa namanya? Masih ada roti, masih ada nasi, masih ada enak udah kalian itu. Banyak bersyukur di sini, banyak bersyukur. Jadi kalau kalian mau kuliah di sana tuh jangan berekspektasi tinggi. Artinya di sana itu bangunannya keren, gedungnya keren, nidomnya keren. Pokoknya udah rule-nya udah keren, jangan. Jadi mungkin saya bisa kasih gambaran sedikit ya. Kenapa? Kalian biar bisa berkaca mana yang bisa diambil dan mana yang tidak. Sana tuh kalau kalian bayangin kafe atau dukan, makha tempat nongkrong, jangan bayangkan seperti di sini. Di sini itu udah gazebo, ada pernak-perniknya, lampunya warna-warni, terang, ada wifi-nya dan sebagainya. Sana tidak ada. Sana itu bata, tidak ada kulitnya. Udah bata aja, ya. Itu pun pasangannya amburadul. Tidak ada pintu, tidak ada jendela. Jadi dapur sama tempat makan itu jaraknya cuma 2 meter atau 3 meter aja. Jadi kita bisa lihat langsung bagaimana pengelolaan makanan di sana langsung. Itu di sana. Jangan berekspektasi tinggi, jangan. Kalau soal biaya itu nggak jauh beda. Kuliah di sini mungkin 1,5, di sana juga 1,5. Murah. Murah. Kitanya aja yang miskin. Murah. Itu biaya biasa aja. Kalian kalau enggak masak, ya sekali makan 25.000. Kalau 3 kali makan, 75. Kalau 2 kali, 50. 50 kali 30 selama sebulan, 1.500.000. Pas banget. Ngirit itu sudah. Itu pun bisa ngutang. Itu 1,5. Pas banget. Mungkin yang ada di benak kalian tuh, wah Pakistan tuh keren. Mungkin ya. Cuma alhamdulillah lingkungan sana tuh menjamin, sangat menjamin. Kampus kita dipisah, Banin sama Banat. Tidak ada bercampur baur. Kampus yang satu-satunya dipisah cuma IIUI. Kalau Indonesianya IIUI. Mana enak? IIUI atau IUI? IUI. IIUI. International Islamic University of Islamabad. Dan itu aman. Jangan kalian berpikir juga, wah di sana enak, ntar jadi mujahid, pegang senjata dan sebagainya. Tidak ada.
Jangan kalian pegang senjata, kalian pegang pisau aja. Ada apa namanya itu? Ada alat untuk mendeteksi senjata tajam, itu udah ketahuan. Memang di sana senjata mubah, hukumnya mubah. Kalian bisa beli dari harga 250 sampai 2,5 juta. Dari yang pistol sampai yang M4. Kalian bisa beli itu. Dan saya juga pernah ngunjungin itu langsung tempatnya jual beli situ, namanya Dara Bazar. Ini tempat senjata semuanya. Dan mereka ngerakit sendiri. Ada yang panjangnya 9 meter. Sniper yang panjangnya 9 meter. Mereka duduk di atas, di bukit yang tinggi tandus. Dah, tinggal tiarap, ngepron, kelar. Itu. Tahu ngepron kalian? Proning. P-R-O-N-E. Tulisannya gitu dalam bahasa Inggris. P-R-O-N-E. Proning. Itu kebun binatang. Bayar pula gitu. Sana gratis. Tinggal ngasih makan, kelar. Kalau monyet jangan ditanya. Monyet itu sudah jadi tetangga. Sudah jadi tetangga. Jadi ada masalahnya. Ini hujroh. 3 tingkat. Itu ada 6 blok. A, B, C, D, E, F. Ada 6 blok. Saya kebetulan pernah tinggal di E, pernah di D. Yang tidak pernah itu di A doang. Kita keluar kamar, seret. Kanan kiri itu sudah pengawal. Monyet. Jadi mau nggak mau itu gadul basor. Mau nggak mau gadul basor. Seakan-akan kita itu udahlah banat kayaknya Jani beda. Gadul basor mau nggak mau. Kenapa? Kita salahin dikit. Iya kalau 1v1 menang kita. Kalau satu disalahin yang datang segerombolan, mainnya keroyokan kayak SMA kan. Jadi tidak baik. Jadi kita tuh lihat monyet udah kayak gadul basor. Kita jalan di tengah, nunduk, udah MC bakon. Dan itu setiap hari. Setiap hari. Itu yang di Banin ya. Kalau udah tahu yang di Banat. Soalnya kampus kita tuh pisah. Asrama kita tuh pisah. Banin sama Banat. Yang Banin di mana, Banatnya di mana. Tuh, pisah. Terus yang anehnya lagi, kalau kalian berpikiran bahwasanya Pakistan itu negara maju, salah. Motor aja, mungkin saya sering cerita sama yang Banin ini, motor tuh 70 cc. Kalian ngeden pun, dah mungkin lari 100. Dah mungkin. Mungkin speedometernya 100, jalannya masih biasa aja. Kalian lari, mungkin lebih cepat kalian lari. Serius, 70 cc juga. Bayangkan. Dah ada Matic, dah ada sepeda bebek, motor bebek dah ada. Dah ada perempuan juga nyetir motor dah ada. Jadi perempuan itu di sana tuh sangat spesial. Kenapa? Di pasar kalian tidak akan melihat perempuan jualan, nggak ada. 100% pun nggak ada. Yang jualan tuh rata-rata yang kerja dan sebagainya itu rata-rata laki, nggak ada yang banat. Itu lingkungan tuh membentuk diri kalian. Paham sampai sini? Jadi kalian terus harus menyesuaikan diri. Terus mungkin yang unik, kenapa pendidikan di sini tuh lengkap? Bahasa Inggris ada, bahasa Arab ada, terus bahasa Indonesia pun ada. Jangan kira saya masuk pesantren itu bahasa Indonesia itu lancar. Jangan kira. Jadi dulu kalau ditanya sama kakak kelas, sama Ustadz Zaki, bukan Ustadz Zaki atau Ustadz siapa yang serius ini? Mungkin Ustadz Zaki, itu kalian pernah dengar mungkin mau kemana? Dur? Mau keliling-keliling. Yang bahasanya artinya jalan-jalan, kita translatekan ke bahasa Indonesia jadi keliling-keliling. Jadi jangan bayangkan bahasa Indonesia saya itu lancar, nggak ada. Jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia aja tidak lancar. Mau kemana? Keliling-keliling. Bahasa Gaulnya kan jalan-jalan. Cuma kan bahasa Maduranya leng-leleng. Kita translate ke bahasa Indonesia jadi keliling-keliling. Itu dulu. Artinya apa? Semakin kalian bertumbuh, makin banyak yang kalian dapat. Artinya secara ruh kalian dapat, jism dapat, akhlak dapat. Itu. Intinya pentingnya di situ. Terus yang saya ingin bicarakan juga, taati peraturan yang ada di pondok. English Week atau Arabic Week itu kalian harus pahami. Biar yang terjadi pada saya
yang dudang bahasa Inggris tidak terjadi sama antum dudangun. Ya. Kenapa? Contoh ini. Mungkin kalian sering dengar ya. Kelebihan saya itu di bahasa Arab. Meskipun tidak 100%. Mungkin bisa dibilang 5,1. Artinya lebih setengah lah. 50,1. Tidak banyak. Tapi lebih setengah lah. Tuh. English saya itu sangat buruk. Mau bilang we are aja susah. Mau bilang did you take aja susah. Jadi ketika masuk masuk bandara di perjalanan Jakarta ke Thailand itu, tahu Thailand? Anda tahu. Makanya keluar. Jangan ngendong. Makanya keluar. Biar tahu Thailand itu mana Thailand, kan? Ini baratnya Sukowono. Jadi ketika perjalanan Jakarta ke Thailand, saya itu duduk bertiga. Saya di tengah. Samping kanan saya itu orang Madura. Saya juga orang Jember Madura. Di tengah, kiri saya itu orang Jakarta. Asli orang Jakarta. Saking tidak tahunya bahasa Inggris, jadi ngomong saya. Namanya Walid, samping kanan, di kiri itu astagfirullahaladzim. Bram. Namanya Ibrahim, cuma dipanggilnya Bram. Keren kan? Ibrahim panggilannya Bram. Keren kan? Samping kanan nih saya Walid. Dia tuh pede. Itu orang yang paling pede di firqah kita. Waktu itu kita berangkat tuh 12 orang. Jadi ketika pramusaji itu datang bawa makanan atau minuman, kata Walid, "Dur," katanya, "ente mau pesan apa?" Saya mati aja. Kalau ngomong bahasa Inggris salah, mental takut malu, tidak punya modal pokoknya lah. Terus saya jawab, pokok yang keluar pertama, itu yang pesan, gitu kan. Terus datanglah pramusaji itu bawa orange juice sama biryani. Tarik biryani, makanya keluar. Maksudnya keluar beli biryani. Di sini ada kok. Tidak usah sampai ke sana. Terus saya timbali kan, udah lihat ente ya pokoknya yang disebut pertama itulah pesanan saya. Akhirnya pramusaji itu nanya, "What you want?" katanya. Walid ngomong, "What do you have?" katanya. "Orange juice, habis itu cold drink, habis itu pokok banyak lah, ada wine, ada anggur." Bukan anggur untuk mabu-mabuan, bukan, ada anggur aja, wine. Oh ya, orange juice katanya. Itu yang keluar pertama. Kalau yang keluar cold drink, ya kita ambil cold drink. Cuma yang keluar pertama orange juice, ya sudah, yang kita ambil orange juice. Terus lunch. Tahu lunch? Nggak tahu kan? Makanya makan siang. Kalau pagi breakfast, siang lunch, malam tidur. Kalau malam itu jangan makan. Terus ketika lunch udahlah minuman dapat kita kan, dapat orange juice. Habis itu keluar makanan. Walid langsung nanya, "What do you have?" katanya. "We have biryani sama seafood." Dulu dudeng, enggak tahu artinya seafood. Dudeng sama noodle katanya. Enggak tahu artinya noodle. Tahunya cuma biryani. Oh, jelas biryani. Dapatlah biryani gitu kan. Akhirnya apa? Saya baru 1 sendok itu langsung muntah. Karena tidak cocok. Pengalaman ini biar tidak terjadi sama antum semuanya, biar nggak jadi dangun ya. Makanya belajar bahasa Inggris. Minimal bisa conversation. Bisa did you take, bisa have you eaten. Pokoknya bisa itulah, orange juice, wine, rice, noodle, bisa gitu. Minimal, biar nggak jadi paham di sini. Jadi itu intinya bahasa. Ini pengalaman pertama. Pengalaman kedua, ketika kita transit di Thailand menuju Islamabad, itu 4 jam. Kita 12 orang budangun jamian. 12 orang dan budangun. Jadi nyampe ke pemeriksaan, begitu di situ ada 2 pengawas, cewek semua. Dia ngomong apa?
Queue up please katanya. Queue up please katanya. 12 orang nih karena dangun jami'an, enggak tahu mau ngapain. Ini apa katanya pengawas nih kan. Jadi satu sama yang lain nih udah berselisih pokoknya. Apa nih suruh ngapain kita suruh periksa semuanya apa gitu. Akhirnya diganti bahasnya. Make line. Baris berbaris. Disuruh antri gitu. Itu artinya kita itu harus menguasai bahasa Inggris. Biar enggak jadi pengalaman yang saya dan terjadi sama kalian. Makanya jangan jadi Ini penting, pengalaman ini penting. Biar kalian enggak dibodoh-bodohi. Terus yang ketiga, tujuan pendidikan adalah kalian harus bertambah dari 3 segi. 1, aklan, secara akal atau pikiran. 2, kalian harus bertambah secara jisman, secara badan. Yang 3, kalian harus bertambah secara ruh. Artinya ibadah kalian itu sangat kuat. Ingat, tidak cukup seorang santri ketika dia keluar hanya bertambah aklunnya saja. Dia pintar, wawasannya pintar, bukunya banyak, bacaan kitabnya banyak, itu tidak cukup. Paham? Kalian harus juga bertambah secara jisman, secara badan. Makanya yang kecil-kecil, saran saya, kalian tuh banyak-banyak minum susu lah, biar tinggi dikit gitu kan. Biar gemuk dikit, biar berisi, jangan krempeng. Ya, jangan krempeng, berisi dikit lah. Jadi kalau aklunnya kalian itu sudah bertambah, jismunnya juga harusnya bersamaan. Banyak-banyak olahraga, jangan ngendok di kamar. Jangan ngendok. Paham ngendok? Yang diawasi cuma bantal aja, bolak-balik kanan kiri. Jangan. Banyak-banyak olahraga. Itu. Yang ketiga, yang harus bertambah kalian secara ruh. Ruh ini wajib hukumnya. Kenapa? Ruh secara ubudiyah, kalian harus bisa bertambah paling banyak ruh agar bisa menuntun jisim kalian wa aklun kalian. Jadi percuma aklun wa jismun yataraqqa lakin ruhu sabit. Bako. Ada layan fa. Karena kalau secara akal kalian dapat banyak dan terus kalian bisa amalkan, artinya ruh kalian itu harusnya semakin baik. Tidak boleh semakin memburuk. Yang kelas 6 asatid harusnya lebih baik secara ibadah daripada murid. Kelas 6 juga sama, harusnya ibadahnya lebih baik daripada kelas 5. Kelas 5 juga sama, harus lebih baik secara ibadah daripada kelas 4 dan begitu selanjutnya. Ingat, 3 itu harus bersamaan. Harus bersamaan. Aklun wa jismun wa ruhun. 3-tiganya harus yataraqqa ma'an, harus berkembang baik. Jadi tidak baik kalau cuma aklun sama jismunya bertambah, tapi ruhnya semakin menjauh. Paham di sini? Karena implementasi atau pengamalan ilmu itu letaknya di ruh. Semakin jauh kalian hubungannya sama Allah, berarti ilmumu makin dangkal. Karena jelas ayatnya itu ittaqullaha wa yu'allimkumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan langsung mengajarkan kalian biwasilati asatid, pengajar. Jadi kalau kalian merasa kurang di kelas, kurang paham, kurang dan lain sebagainya, asyik ketinggalan dan yang lain, kalian tuh harus banyak-banyak bertakwa kepada Allah. Maka Allah akan menurunkan hidayahnya secara langsung, tapi lewat wasilah. Kalian pernah dengar ilmu laduni? Laduni itu asal katanya min ladunhu ilman. Ilmunya itu langsung dari Allah. Ada yang orang tanpa belajar, besok ujian kurang 5 menit, dia baca langsung bisa. Itu namanya min ladunhu ilman. Allah langsung menurunkan ilmu kepadanya. Itu yang katanya min ladunhu ilman atau laduni. Paham sampai di sini? Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan.
Babak kedua mungkin yang lanjut babak ketiga nanti akan dilanjutkan oleh Ustaz Sufwan. Syukran ala husni ihtimamikum. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.